Jika ada yang mengkritik atau bahkan menyindir saja, dipastikan langsung hilang. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Hotmanus di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat menarik. Kali ini datang dari keluarga cendana, yaitu Titik Soeharto, di mana disebutkan bahwasanya Mbak Titik Soeharto ini menyebut era Pak Jokowi ini lebih gila daripada era Orde Baru. Tentu nanti kita sama-sama akan melihat sebuah video berita yang diunggah oleh channel bernama Politik Nusantara dengan judul narasi yang demikian guys. Memanas, tuduhan Titik ke Jokowi berbuntut panjang. Jokowi tak terima, tempuh langkah tegas ke cendana. Oke guys, dan disematkan sebuah thumbnail yang demikian. Oke, nanti kita akan sama-sama lihat videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham dalam memahami sebuah berita dan mudah terseret dalam narasi-narasi liar. Oke, langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Dari sudut mistikologi, Titik Soeharto menilai era Jokowi lebih gila dibandingkan Orde Baru. Kacau, cendana mulai berulah. Kalau kita bicara pergolakan perjuangan politik para pendahulu bangsa kita memang tidak terlepas dari situasi konflik dan lain sebagainya. Maka sebagai generasi muda bangsa Indonesia saat ini, ya kita memang hendaknya mengambil apinya, bukan abunya. Tapi di luar itu sisi ekonomi, ya saya kira pertumbuhan yang dilakukan oleh Pak Harto itu memang membuat ekonomi kita berjalan sangat baik karena tidak ada gangguan politik seperti sekarang. Pak Harto memang enak sekali, mau dapat proyek, mau dapat ribuan hektar tinggal kapling. Jadi itu suatu hal yang wajar kalau Mbak Titik mengatakan enak zaman Pak Harto, karena saat itu semua kekayaan dikontrol. Berapa kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Pak Harto? Jadi enak bagi keluarga, tapi tidak enak bagi rakyat, tidak enak bagi aktivis, tidak enak bagi media. Saya kira pada bagian ini tidak patut untuk ditiru karena ya kita mohon maaf harus mengatakan bahwa di akhir masa kekuasaan Pak Harto dia tidak turun secara istiqomah. Jadi statusnya menurut norma hukum adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau terbuka dan berkali-kali menyampaikan untuk selalu menerima kritik dan masukan. Karena kalau Anda kritik tanpa memberi fakta dan data, itu artinya pertama Anda tendensius, yang kedua Anda bisa memfitnah, yang lebih paling tidak bermartabat lagi itu artinya kamu sangat iri. Bagaimana mungkin itu kau sejajarkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto? Please ya, jaga hatimu, kemudian buka hati, pikiran, dan niat baikmu agar kau bisa menjadi warga negara yang baik dan memberikan pembelajaran, pencerahan kepada publik. Seperti apa perlakuan pemerintah Orde Baru kepada tersangka makar? Tampaknya Titik tidak terlalu paham detailnya. Terbukti ketika dia mencoba membandingkannya dengan pemerintahan era Jokowi, dengan penuh keyakinan menyebut di era Soeharto tidak seperti ini. Barangkali yang dimaksudkannya adalah tidak dilakukan proses peradilan, namun langsung dilenyapkan. Itulah ciri khas yang berlaku ketika bapaknya berkuasa. Jangankan kepada terduga makar, penjahat kelas jalanan saja secara terang-terangan Soeharto mengaku mengetahui ada tindakan represif kepada mereka, semisal penghilangan secara paksa. Titik pun rupanya tidak paham jika bapaknya sering mendapatkan kritikan dari negara demokratis berkenaan dengan tindakan represif pemerintah yang dipimpinnya. Lalu apa jawaban Soeharto kepada mereka? Katanya HAM yang berlaku di Indonesia jangan samakan dengan HAM di negara mereka. Kita punya budaya tentang hak asasi yang menjadi ciri khas kita sendiri. Demokrasi kita tidak sama dengan demokrasi di Barat. Faktanya, dengan melakukan pemberangusan kepada media-media yang kritis, Soeharto bahkan mengesampingkan keberatan pihak Barat tentang caranya melakukan tindakan keras kepada pers. Tahukah Titik suasana di gedung Dewan pada era 70-an? Di sana mendapatkan gambaran dari seorang penyanyi dalam lagunya yang dilarang diperdengarkan, bahwa wakil rakyat ibarat paduan suara yang menyuarakan syair dengan satu suara, yakni setuju. Tidak ada kata lain selain kata populer tersebut. Jika satu kali anggota dewan menginterupsi ketuanya, maka dijamin keesokan harinya dia sudah mendapatkan surat recall dari induk organisasi partainya. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi Mbak Titik ini menyebutkan bahwasanya Pak Jokowi ini
kurang lebihnya ya anti kritik lah, dimana dia menyebutkan di era Pak Soeharto tidak sedemikian rupa ya guys ya. Namun kalau kita ingat, kalau ada yang kritik seperti saat ini, saya yakin pasti sudah hilang ya dari peradaban muka bumi Indonesia. Tidak seperti saat ini, meskipun Pak Jokowi ini dikritik habis-habisan, bahkan sering dicaci maki. Pak Jokowi ini terlihat sabar sekali dan mengikuti proses-proses hukum yang ada di Indonesia. Meskipun dia punya kekuatan, dia tidak semena-mena seperti zaman Orde Baru, di mana jika ada yang mengkritik atau bahkan menyindir saja dipastikan langsung hilang. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke guys, jadi kalau kita lihat dari narasi judul yang menyebutkan Jokowi tak terima dan tempuh langkah tegas ke cendana, ini tidak ada di dalam video ini karena video ini hanya menjelaskan dan beberapa cuplikan terkait tentang kritikan Titik Soeharto ini, statement yang diberikan oleh para pengamat politik guys. Saya setuju oleh para pengamat politik yang tadi menyebutkan bahwasanya kita sekarang saat ini lebih terbuka dan lebih baik daripada Indonesia pada saat zaman Orde Baru. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat sebuah berita secara lengkap agar tidak mudah gagal paham dan mudah terombang-ambing dalam narasi liar. Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.